Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saat ini, beberapa sekolah akan menerapkan kurikulum merdeka. Namun, masih banyak yang bertanya-tanya, apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu? Untuk mengenal kurikulum merdeka, khususnya di tingkat SMA, ayo ikuti penjelasan saya berikut ini. Pada video ini, saya akan memaparkan apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, apa tujuannya, apa saja keistimewaannya, bagaimana struktur kurikulumnya, serta bagaimana sistem pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Dari namanya, kita sudah bisa memahami bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan. Memberikan kemerdekaan kepada siapa? Yang pertama, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang kedua, memberikan kemerdekaan kepada guru untuk memilih dan menggunakan perangkat ajar, pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum operasional sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik lingkungannya. Apa yang menjadi tujuan kurikulum merdeka? Atau apa yang menjadi fokus dari kurikulum ini? Kurikulum merdeka bertujuan untuk mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat mengembangkan hasil belajar peserta didik secara holistik. Ini mengandung makna bahwa pengembangan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara utuh, secara menyeluruh antara kompetensi yang meliputi literasi dan numerasi dan karakter. Guru tidak boleh hanya mengembangkan satu aspek dan melupakan aspek yang lain. Setidaknya ada 3 keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Mengapa disebut lebih sederhana dan mendalam? Kurikulum ini fokus pada materi esensial. Capaian pembelajaran tidak terlalu banyak. Peserta didik diberikan durasi waktu yang lama, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya secara lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Di sisi lain, guru diharapkan menggunakan metode, strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Yang kedua, kurikulum ini lebih merdeka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kurikulum merdeka memberikan kemerdekaan kepada peserta didik, kepada guru, dan kepada sekolah.
Yang ketiga, keunggulan kurikulum merdeka adalah lebih relevan dan lebih interaktif. Pembelajaran pada kurikulum merdeka dikenal pembelajaran interkurikuler dan pembelajaran proyek, yaitu pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami pengetahuan dan mengeksplorasi isu-isu aktual yang sesuai dengan perkembangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita akan melihat struktur kurikulum merdeka, khususnya di tingkat SMA. Peserta didik kelas 10 mempelajari mata pelajaran yang sama. Tidak ada lagi jurusan seperti pada kurikulum 2013. Yang kedua, peserta didik di kelas 11 dan 12 selain mempelajari kelompok mata pelajaran wajib, juga peserta didik memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, serta cita-citanya. Ini adalah struktur mata pelajaran kurikulum merdeka di kelas 10. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peserta didik mempelajari mata pelajaran yang sama. Tidak ada jurusan dan belum memilih mata pelajaran. Mengapa? Salah satu alasannya ingin memberikan waktu yang lebih panjang kepada peserta didik untuk mengenal secara mendalam minat, bakat, dan cita-citanya. Begitu juga memberikan kesempatan kepada orang tua peserta didik, kepada guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas untuk membantu peserta didik mengenal minat, bakat, dan cita-citanya. Dilihat dari jumlah mata pelajaran, tentu lebih sedikit dari kurikulum sebelumnya. Begitu juga jumlah jam pelajaran per pekan lebih sedikit dari kurikulum 2013. Kenapa? Karena kelompok mata pelajaran IPA yang selama ini dipelajari secara terpisah-pisah di kurikulum merdeka dipelajari dalam bentuk IPA terpadu. Begitu juga IPS dipelajari dalam bentuk IPS terpadu. Selanjutnya, jumlah jam pelajaran per tahun dibagi menjadi dua bagian. 70-75% digunakan untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran tatap muka di kelas. Dan 25-30% dari jumlah jam digunakan untuk pembelajaran proyek atau pembelajaran lintas mata pelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Selanjutnya, ini adalah struktur mata pelajaran kurikulum merdeka di kelas 11 dan 12. Peserta didik di kelas 11 sampai 12 mempelajari dua kelompok mata pelajaran. Ini adalah kelompok mata pelajaran wajib yang berjumlah 8 mata pelajaran. Seluruh peserta didik di kelas 11 sampai 12 wajib mempelajari mata pelajaran ini. Dengan struktur jam juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu 70-75% digunakan untuk pembelajaran tatap muka di kelas, 25-30% digunakan untuk pembelajaran proyek. Ini adalah kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap peserta didik di kelas 11 sampai 12
wajib memilih 4-5 mata pelajaran yang akan dipelajari dari kelas 11 sampai 12. Karena setiap peserta didik di kelas 11 sampai 12 mempunyai beban belajar 20 sampai 25 jam pelajaran per pekan. Setiap mata pelajaran memiliki bobot 5 jam pelajaran per pekan, kecuali mata pelajaran vokasi dan prakarya. Di kelompok mata pelajaran pilihan ini, semua jumlah jam digunakan untuk pembelajaran intrakurikuler. Tidak ada lagi pembelajaran proyek pada kelompok mata pelajaran ini. Sistem pembelajaran kurikulum merdeka. Pembelajaran pada kurikulum merdeka terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek. Pembelajaran intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti mata pelajaran muatan lokal jika ada. Tujuan dari pembelajaran intrakurikuler adalah untuk mencapai kompetensi yang meliputi literasi dan numerasi dan karakter. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran yang melayani kebutuhan peserta didik, atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar. Juga menggunakan pembelajaran berbasis sosial, emosional, pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, inquiry, dan discovery. Atau menggunakan alur merdeka. Pembelajaran proyek adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang terpisah dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan proyek berdasarkan dimensi dan fase. Tujuan kegiatan proyek adalah untuk penguatan profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan, belajar secara langsung, lebih fleksibel, dan lebih interaktif. Metode yang digunakan adalah pembelajaran yang berbasis proyek atau project-based learning yang bersifat lintas disiplin ilmu atau mata pelajaran. Waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran intrakurikuler dapat dilakukan dalam beberapa opsi. Yang pertama, bisa dilakukan pada jam tertentu di hari tertentu. Opsi kedua, bisa dilakukan pada hari tertentu. Atau opsi ketiga, bisa dilakukan pada pekan tertentu dalam satu semester. Tergantung kesepakatan dari satuan pendidikan. Sistem penilaian atau asesmen kurikulum merdeka. Asesmen pada kurikulum merdeka dikenal yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilaksanakan sebelum proses pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran atau di awal semester. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan di awal kegiatan pembelajaran
atau pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung atau di akhir proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dan pendidik dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Juga untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Asesmen formatif tidak bertujuan untuk mengambil nilai rapor. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilaksanakan setelah selesai beberapa tujuan pembelajaran atau selesai satu lingkup materi pelajaran atau di akhir fase atau di akhir semester. Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Ini adalah dua piramida yang menggambarkan perbandingan fungsi asesmen pada kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka. Pada piramida ini ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, assessment for learning, yaitu asesmen untuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga, assessment of learning, yaitu asesmen untuk menilai hasil pembelajaran. Dari piramida ini terlihat bahwa pada kurikulum 2013 terlihat assessment of learning lebih banyak dilakukan. Sementara as learning sangat jarang dilakukan. Sementara pada kurikulum Merdeka itu terbalik. Assessment as learning lah yang paling banyak dilakukan, sementara assessment of learning itu jarang dilakukan. Bagaimana bentuk laporan hasil belajar peserta didik? Dalam kurikulum Merdeka, rapor peserta didik terdiri dari 2, yaitu rapor hasil pembelajaran intrakurikuler dan rapor hasil pembelajaran proyek. Rapor bersifat sederhana dan informatif, hanya terdiri dari angka dan deskripsi. Nilai berupa angka yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Tidak dipisahkan seperti pada kurikulum sebelumnya. Ini adalah contoh rapor intrakurikuler. Terlihat dalam laporan hasil belajar ini hanya terdiri dari angka dan deskripsi yang menggambarkan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya ini adalah contoh rapor hasil proyek. Terlihat pada rapor ini ada dimensi profil pelajar Pancasila beserta indikator-indikatornya, dan pada sisi yang lain terlihat predikat pencapaian peserta didik dimulai dari predikat mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan yang sangat berkembang. Jadi tidak berupa angka tetapi
hanya berupa predikat. Demikian beberapa gambaran tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat bekerja.